Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Angga. Gimana sehat ya, Bang Dullah ya? Alhamdulillah sehat. Ini maaf Malam nih, ya. dan kita akan menyoroti beberapa hal ini juga nanti kaitannya dengan bagaimana Bang Dullah meresapi, merenungi gitu ya, milad ataupun dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2024 ini, di tengah-tengah ketika Pancasila dipertanyakan oleh rakyat ini. Kenapa implementasinya oleh penguasa baik itu dari berbagai kalangan partai politik kok tidak bisa menjadi pemersatu? Ini salahnya dalam implementasi oleh para penguasa dan oleh para pejabat itu di mana, Bang Dullah? Kaitannya juga dengan seluruh bidang, bukan hanya bidang politik tapi juga hukum, sosial, ekonomi, dan juga pendidikan. Selain pihak yang mengatasnamakan badan pembina Pancasila malah ini bikin ribut terus gitu ya. Bagaimana Bang Dullah melihat juga ketika politik ini makin lama makin menunjukkan hawa nafsunya, hawa nafsu para pejabat memanfaatkan segala cara untuk melanggengkan, bahkan unsur-unsur tangan besi ini sekarang kelihatan. Ini tangan besi kan dia berusaha untuk berkuasa terus gitu, tidak mau dia itu jatuh. Bagaimana Bang Dullah melihat semua ini? Tafadol. Terima kasih para pendengar Radio Rasil yang insya Allah dirahmati Allah Ta'ala pada Jumat pagi. Yang pertama, kita sekarang memasuki usia 79 tahun merdeka. Usia 79 tahun itu adalah usia kakek-kakek. Jadi kalau kakek-kakek itu pada masa sore hari dengan nyonya, dengan cucu-cucu bersenda gurau di lobi, di pekarangan, minum teh, minum kopi, pisang goreng, singkong goreng, dan seterusnya. Itu usia kakek-kakek. Tapi ternyata hari ini usia 79 tahun bukan menikmati masa tua, tapi berbagai problem yang tadi Mas Angga sebutkan seperti itu. Itu poin pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, kita dengan Korea Selatan itu beda 2 tahun saja merdeka. Mereka 43, kita 45. Tapi hanya selisih 2 tahun, tapi Korea Selatan itu salah satu negara besar di Asia, bahkan mengalahkan beberapa negara di Eropa. Sementara kita tetap dalam berbagai masalah, tertatih-tatih di bidang pendidikan, di bidang politik, bidang ekonomi, di bidang penegakan hukum, dan seterusnya. Nah, kenapa? Karena kita tidak memahami filosofi dari perjuangan bangsa Indonesia, bagaimana founder fathers menyusun Pancasila 1945, sehingga begitu maka kalau ada presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Pancasila dan 1945 itu, saya bisa pastikan bahwa dia tidak lulus mata kuliah Pancasila waktu kuliah, atau waktu SMP, SMA tidak lulus kewarganegaranya, mata pelajaran sipil seperti itu. Misalnya BPIP menetapkan untuk para pengibar bendera itu dengan alasan keseragaman, maka kemudian tidak pakai hijab, Nah, berarti ketua BPIP ini tidak paham Pancasila, tidak paham Undang-Undang 45, karena yang mereka tidak paham. Saya tahu bahwa beliau ini mantan rektor UIN Jogja, dan kemudian beliau itu mengesahkan disertasi mahasiswanya yang menghalalkan hubungan laki-laki perempuan bukan suami istri. Itu beliau rektor UIN Jogja. Dan ketika dilantik sebagai ketua BPIP, pernyataan pertama yang saya ingat itu beliau katakan agama adalah musuh Pancasila. Berarti beliau komunis. Kenapa? Karena sila pertama itu tidak ada di negara lain kecuali Indonesia dengan Malaysia, ketuhanan. Itu agama. Kemudian diabadikan dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 45, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2 bunyinya,
negara menjamin kebebasan setiap orang negara memeluk agama dan melaksanakan ajaran agamanya itu. Jadi kalau dalam Islam, perempuan Islam itu muslimah harus memakai jilbab, harus menutup aurat. Itu perintah Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 2. Berarti Ketua BPP itu tidak paham tentang Undang-Undang 45. Jokowi tidak paham Undang-Undang 45 dan para menteri yang lain seperti itu. Nah, karena itu maka satu pelajaran yang harus dipahami menjelang pilkada yang akan datang beberapa bulan lagi ini, supaya rakyat itu memilih calon gubernur, bupati, wali kota yang paham betul tentang Pancasila, tentang Undang-Undang 45, apapun agamanya, apakah Islam, apakah Nasrani, apakah Hindu, apakah Buddha. Itulah sebabnya maka orang Islam di Indonesia yang 85% mayoritas tidak mempersoalkan acara-acara di Hindu di Bali, di mana kemudian pada waktu acara-acara keagamaan mereka bahkan azan pun tidak boleh, apa segala boleh, karena menghormati pelaksanaan agama mereka yang dijamin oleh pasal 29 ayat 2. Maka umat Islam di Bali tidak protes, dan kemudian 90% atau 85% bangsa Indonesia yang beragama tidak pernah protes, tidak pernah komplain seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka yang dimaksud oleh Ketua BPP keseragaman itu bertentangan dengan falsafah, dengan adagium, dengan tagline negara Bhinneka Tunggal Ika. Jadi berbagai macam-macam dari Aceh sampai Papua Barat, tapi bersatu dalam negara Indonesia yang kemudian diikat dengan falsafah negara Pancasila Undang-Undang 45. Itu poin kedua yang ingin saya katakan. Yang ketiga, kenapa saya dan beberapa teman, kelompok, ormas, bahkan partai kembali ke Undang-Undang 45 yang asli, karena 4 dari 9 orang perumus itu adalah ulama. Mereka adalah Haji Agus Salim, yang kedua adalah Kiai Wahid Hasim, yang ketiga Abdul Kahar Musakir, yang keempat Abi Kusno. Ini kiai ulama. Sehingga sebenarnya Pancasila itu adalah Piagam Madinahnya versi Indonesia. Piagam Madinah itu memuat 49 pasal, mengatur hubungan antara orang Ansar dan Muhajirin, hubungan antara orang Ansar Muhajirin dengan orang Yahudi, hubungan antara Ansar Muhammadin Yahudi dengan orang Nasrani, dan penduduk-penduduk Badui sana. Jadi jauh sebelum orang Eropa, jauh sebelum Amerika bicara tentang HAM, Nabi Muhammad itu sudah bicara HAM pada 15 abad yang lalu, di mana semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Nah, itulah sebabnya maka kemudian lahirlah Pancasila itu, yang kemudian dielaborasi dalam Undang-Undang Dasar 45 seperti itu. Itulah juga maka kenapa dalam pasal 33 yang diusulkan oleh Bung Hatta itu adalah bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk digunakan semaksimal mungkin kesejahteraan rakyat. Jadi ada hadis yang sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa kata Rasulullah, umat Islam itu bersepakat berkongsi dalam 3 hal. Pertama padang rumput, kedua air, ketiga api. Jadi tambang itu adalah simbol atau manifestasi dari api. Maka kemudian tambang itu tidak boleh dikelola oleh swasta, tidak boleh dikelola oleh perorangan, harus dilakukan oleh negara. Negara itu diwakili oleh BUMN atau BUMD untuk kepentingan rakyat. Begitu juga kenapa hadis sebutkan padang rumput, karena di Arab Saudi itu tidak ada hutan. Tapi kalau ke Indonesia atau Malaysia atau negara-negara itu hutan, sehingga hutan itu tidak boleh dikelola oleh swasta, apalagi individu, harus dikelola BUMN, BUMD. Sehingga begitu maka digunakan untuk kepentingan masyarakat semaksimal mungkin. Begitu juga air seperti itu. Air itu harus dikuasai oleh negara, oleh BUMN, BUMD, kemudian digunakan untuk semaksimal seperti itu. Nah, ternyata kita lihat sekarang kasus nikel melibatkan mantu dan anak Presiden Jokowi di Blok Medan di Maluku Utara. Berapa hari lalu saya dengan mantan-mantan pimpinan KPK ketemu dengan Ketua KPK. Saya katakan bahwa kenapa KPK takut? Dulu kami tangkap besan Presiden SBY. Nah, dan kemudian SBY tidak protes karena menghargai proses hukum yang dilakukan. Nah, kenapa mantu Presiden Jokowi, Bobi
Nasution tidak diproses. Padahal itu fakta persidangan menyebutkan bahwa ada blok Medan yang dipunyai oleh Bobi Nasution dan anaknya Jokowi, yaitu istrinya Bobi Nasution. Itu harus diproses. Ya, seperti itu. Nah, jadi itu persoalan ketiga yang harus kita pahami, bahwa negara seperti ini tidak memahami latar belakang perjuangan Fandom Pandas dalam menyusun Pancasila 45. Yang keempat, Mas Angga, kenapa kondisi hari ini seperti demikian? Karena partai-partai politik itu sudah tersandra. Kenapa tersandra? Karena baik pilpres, baik pemilu, pilkada, itu money politiknya luar biasa. Dan uang tidak bisa tanpa harus mengorbankan, mungkin jual mobil, jual tanah, bahkan gadai apa itu untuk bisa. Saya sudah pernah sampaikan di radio ini beberapa waktu yang lalu bahwa caleg dari DPR pusat dari satu partai di Sulawesi Selatan tahun ini mendapat 150.000 suara, itu terbanyak di Sulawesi Selatan, dan untuk itu dia harus keluarkan 150 M. Karena satu suara dia bayar 1 juta, jadi 150 M habis. Pertanyaannya adalah dari mana uang itu dia peroleh? Yang kedua, kalau dia sudah terpilih, apa yang dilakukan? Tentu saja harus mengembalikan modal 150 M itu. Disitulah kemudian terjadi bagaimana proses KKN, korupsi dan seterusnya, sehingga kemudian terjadilah apa yang seperti sekarang ini. Golkar itu partai tertua, 32 tahun berkuasa. Kok bisa kemudian sekarang itu diobok-obok oleh bukan orang dalam, tapi orang luar seperti itu. Nah, ada sekarang itu Mas Angga, ada lagu yang apa namanya, lagi top sekarang itu, apa, tukang kayu memotong pohon beringin seperti itu. Jadi apa namanya, pakai gergaji yang tajam, pohon beringin yang begitu besar itu bisa berhasil ditebang seperti itu. Lantas kemudian kayu dari pohon beringin itu dibuat untuk kursi-kursi bagi tempat duduk keluarganya, anaknya, mantunya, dan seperti itu. Itu lagu hit yang sekarang ini lagi populer seperti itu, tukang kayu dengan pohon beringin seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka kenapa? Karena partai-partai itu tersandra. Misalnya Ketua Umum Erlangga, begitu luar biasa, kan aneh. Tiba-tiba tidak ada petir, tidak ada guru, tidak ada mendung, tiba-tiba terus langsung menyatakan mengundurkan diri. Padahal tinggal berapa bulan lagi ini, Oktober, November, 3 bulan kurang lebih. Dan kalau misalnya tanya orang partai politik, termasuk Golkar begitu, oh itu biasa. Apanya yang biasa? Dalam pernyataan pengunduran diri itu kata si Erlangga, supaya terjadi kesulitan dalam partai, kemudian sudah menjamin kelancaran pemerintahan, berarti ada persoalan dalam dong. Kalau tidak, masa tiba-tiba terus kemudian dudukan. Padahal dianggap Erlangga berhasil bisa nomor 2 calegnya setelah PDIP, kemudian berhasil menggolkan Prabowo dengan Kaisang, terus dengan Gibran. Terus kenapa tiba-tiba harus mundur? Nah, karena dia punya kasus banyak. Pertama soal minyak goreng, eks minyak goreng. Kedua nikel, yang juga nikel itu terlibat juga dengan Bobi Nasution seperti itu. Nah, ini yang menarik adalah bahwa dalam data Bea Cukai Indonesia dan data Kementerian Perdagangan itu tahun 2020 sampai 2023 itu tidak ada ekspor nikel ke Cina. Tapi di Cina, di database di Cina itu ada sekian ribu ton yang dikirim ke sana dari 2020 sampai 2023. Nah, jadi itu ya ekspor siapa, yang kirim siapa, terus kemudiannya uangnya kemana dan seterusnya. Nah, jadi oleh karena itu maka ketika itu menjadi persoalan, maka ya Erlangga berpikir beberapa kali, kalau ini nanti kemudian jadi masalah, ya sudahlah, tukar guling saja. Oke, saya mengundurkan diri,
tidak diproses, nah, nanti Bapak yang gantikan saya atau Bapak yang pimpin, apakah ketua pembina atau apa dan seterusnya. Nah, jadi itu apa namanya? Karena tersandra hampir semua menterinya Jokowi itu kan orang-orang tersandra. Nah, saya kira paling tidak 50% menterinya itu tersandra. Yang 50% mungkin tidak tersandra karena belum terbongkar kasus-kasus mereka seperti itu. Tapi yang sudah terbongkar, yang saya tahu paling tidak data-data di KPK, paling tidak 50% menteri kabinet itu tersandra karena punya kasus macam-macam seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka untuk bisa menyelesaikan persoalan itu, yang pertama adalah kita harus kembali ke Undang-Undang 45 asli, di mana MPR itu lembaga tertinggi negara dan Presiden harus bertanggung jawab kepada MPR. Dan ketika Presiden tidak bisa diterima pertanggungjawabnya di MPR, maka kemudian Presiden itu bisa dilucut atau kemudian Presiden tidak bisa lagi dipilih kembali. Misalnya seperti Habibie. Bagaimana Habibie hanya dalam waktu 1 tahun lebih mempunyai prestasi luar biasa, tapi karena harus bertanggung jawab di MPR dan kemudian PDP alergi sekali sama Habibie, maka kemudian PDP angkat golok di MPR, maka kemudian Habibie ditolak pertanggung jawabnya. Nah, padahal kan kalau Habibie maju lagi masih bisa kan? Tapi Habibie itu demokrat asli, dia besar di Eropa, jadi dia tahu ketika orang sudah tidak suka sama saya, mau ngapain lagi? Saya harus maju lagi. Nah, berbeda dengan Jokowi, berbeda dengan pemimpin lain Indonesia. Udah jelas-jelas orang tidak suka, tapi paksakan juga. Karena itu kan kemarin ini beberapa hari lalu Megawati itu ya memang punya kesalahan kelemahan banyak, tapi juga menarik, dia katakan saya ini sudah 77 tahun, saya sudah mau pensiun, tapi saya dengar ada orang yang mau rebut ketua umum, saya ketua umum lagi kalau begitu. Nah, jadi artinya Megawati meskipun perempuan, tapi dia menunjukkan jati dirinya bahwa partai yang dia bina lola melawan Orde Baru apa segala macam tidak mau direbut oleh orang-orang yang seperti itu. Karena itu maka kemudian kita masih ingat beberapa waktu yang lalu guru besar khususnya UGM mengatakan bahwa orang bisa berbuat salah, manusia bisa berbuat salah, tapi tidak boleh berbohong, tidak boleh berdusta. Jadi artinya bahwa Jokowi itu memang raja dusta seperti itu kan. Artinya kalau salah, semua salah, manusia tidak ada yang tidak salah kecuali para nabi, para rasul. Tapi tidak boleh berbohong, seperti tidak boleh berdusta. Jadi dustanya itu kan Tempo kemarin itu di bredel diterbitkan habis di pasar, terbitkan lagi habis lagi di pasar. Kemudian dia buat online karena menyebutkan paling tidak Pinocchio Jawa nih, Tempo bikin itu, tempo.com. itu luar biasa Tempo. Aduh, Tempo ini. Tapi ya artinya daripada dia berdosa karena dia yang dukung betul habis-habisan Jokowi 2014. Nah, sekarang dia sudah sadar, maka kemudian dia tebus kesalahannya seperti itu. Nah, seperti sama juga dengan misalnya Megawati yang besarkan Jokowi dari wali kota Solo, kemudian gubernur DKI, atau kemudian dia mengkhianat Megawati. Itu kalau dalam ilmu militer itu kan orang yang disebut disersi itu kan dihukum mati kan, hukum mati. Begitu juga dalam Islam orang yang munafik itu dalam Al-Baqarah itu kalau tentang takwa itu cuma berapa ayat, kemudian kafir 1 ayat. Munafik itu ada 5 ayat, 7 ayat pada awal-awal Al-Baqarah itu. Jadi orang munafik itu lebih besar dosanya, lebih besar hukumannya seperti itu. Nah, oleh karena itu maka bisa dimengerti kalau guru besar, para mahasiswa, dewan-dewan mahasiswa yang lain itu adalah menyatakan sikap yang begitu terhadap Jokowi. Nah, karena itu kalau kembali ke Undang-Undang 45 yang asli, maka undang-undang kepartaian, undang-undang pemilu, undang-undang pilpres harus diubah sama sekali. Harus diubah. Sehingga dengan begitu maka tidak lagi seperti sekarang ada parliament threshold. Nah, parliament threshold itu adalah bahwa orang yang punya duit yang bisa lolos
Dan coba Anda lihat P3, Mas Angga. P3 itu partai tua, sama dengan Golkar, partai tua. Kali ini tidak lolos parliamentary threshold 3, sekian, seperti itu. Jadi bisa dibayangkan itu, sehingga nanti kemudian akhirnya orang bisa kemudian nanti tahun depan atau 5 tahun datang lagi, P3 kan daftar lagi, kemudian diganti lambang, diganti nama segala macam, selesai ikut lagi kan. Jadi itu tidak selesai seperti itu. Nah, saya menganjurkan, menyarankan seperti Malaysia misalnya, tidak ada parliamentary threshold. Jadi bagaimana caranya? Ya seperti saya biasakan istilah, kita datang ke restoran, datang ke tukang cukur, kalau kita datang ke tukang jahit, kalau kita sudah biasa langganan, kita tahu enaknya itu restoran A, kita tahu tukang cukur itu bagus, kita tahu itu tukang jahit itu bagus, kita pindah kemanapun, kita datangi tempat itu. Karena kita sudah itu. Begitulah partai politik sebenarnya. Partai politik melayani layanan publik, melayani masyarakat, itu, maka masyarakat akan kemudian akan memilih partai itu atau memilih caleg seperti itu. Nah, itu yang kemudian dengan begitu undang-undang kepartaian, undang-undang pemilu, undang-undang pilpres itu bisa diamandemen sehingga lebih mudah untuk orang memilih orang, bukan karena memilih partainya, tapi memilih orang yang dikenal. Dia latar belakangnya, backgroundnya, prestasi dan seterusnya. Betul. Saya kira itu, Mas Angga. Sebagai penutup ini, Bang Dullah ya, sebagai penutup dari kemerdekaan Republik Indonesia, sebenarnya itu perjuangan kemerdekaan itu kan menghapus kolonialisme. Sekarang nih, setelah 79 tahun merdeka, kenapa bangsa ini disinyalir masih ada praktek-praktek kolonialisme? Apa yang harus rakyat lakukan? Sebagai penutup, Bang Dullah, silahkan. Jadi arti atau esensi dari merdeka itu adalah dia bebas memilih satu pekerjaan atau satu kegiatan. Itu pertama. Yang kedua, setelah dia milih begitu, dia bisa melaksanakannya dengan baik. Dan yang ketiga, dia mendapatkan manfaatnya. Jadi misalnya contoh yang ekstrim saya sebutkan begini. Orang yang merokok, dia punya hak untuk merokok. Dia punya hak untuk merokok. Kemudian dia punya kemampuan untuk merokok itu. Yang ketiga, dia dapatkan dampak atau lima dari rokok. Apakah kanker, apakah apa segala macam. Nah, jadi begitu. Nah, sekarang kita merdeka itu, apakah kita kemudian mempunyai pilihan mau jadi pekerjaan, jadi guru, jadi dosen, jadi petani, dan lain-lain. Punya pilihan itu ada atau tidak. Lantas ketika sudah ada, kita bisa mampu melaksanakan sebagai petani, sebagai nelayan, sebagai guru, sebagai itu. Dan yang ketiga, kita mendapatkan nikmatnya, hasilnya. Kalau tiga itu ada, berarti kita merdeka. Tapi kalau tidak, berarti kita tidak merdeka. Kita hanya merdeka secara formal, tapi prakteknya tidak. Misalnya tentang utang, tentang sekolah, tentang segala macam. Itu luar biasa utang kita sekarang itu 8.000 sekian utang APBN, kemudian utang non APBN itu 12.000 triliun, jadi utang kita semua 20.000 triliun. Itu sampai generasi keberapa itu bisa dilunasi nanti seperti itu. Jadi itu berarti kita tidak merdeka, kita dijajah oleh superpower dari aspek apapun seperti itu. Saya kira itu, Mas Angga. Baik, Bang Dullah, terima kasih banyak atas dialog di pagi hari ini. Semoga Bang Dullah selalu sehat. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan. Assalamualaikum. Amin, insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.